satu desa di kerajaan Hastinapura. Mereka memporak-porandakan seluruh desa beserta penghuninya. Rumah-rumah dibakar dan penduduk dibunuh. Seorang wanita desa mempertanyakan di mana keberadaan Raja Santanu yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Dia menyalahkan sang raja yang tidak beristri, sehingga tidak bisa melakukan yajna. Kerajaan yang tidak melakukan yajna akan dikutuk oleh para dewa. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kerajaan Hastinapura sekarang. Para iblis berhasil menyekap dan mengikat semua penduduk desa. Namun seorang bocah berhasil melarikan diri. Seketika salah satu iblis melemparkan senjata kapaknya hendak membunuh anak kecil tersebut. Secara tiba-tiba muncul seorang laki-laki gagah dengan senjata busur di tangannya, menyelamatkan anak kecil tersebut dan dengan senjata panahnya menghancurkan senjata kapak si iblis. Iblis Hida sangat marah pada laki-laki gagah perkasa itu dan mempertanyakan siapa dirinya. Dengan sekali gebrak, iblis Hida roboh di tanah. Dengan menginjak kepala si iblis, laki-laki itu memperingatkan, iblis sepertimu harus tetap tinggal di Raksaswar. Kau dilarang memasuki alam dari keturunan Barata. Bahwa para iblis harus tetap tinggal di Raksaswar dan dilarang memasuki alam dari keturunan Barata. Hida beralasan bahwa para keturunan Barata lah yang mendahului menyerang dan menebangi hutan di tanah mereka. Laki itu menjanjikan bahwa para keturunan Barata dan para iblis tidak akan saling memasuki wilayah masing-masing dan meminta agar warga desa yang disandra dibebaskan. Para iblis mematuhi perintah pria gagah tersebut. Tiba-tiba dari arah yang lain muncul pasukan kerajaan Hastinapura di bawah pimpinan Raja Santanu yang akan menyerang para iblis. Raja Santanu sangat marah. Dia tidak akan mengampuni para iblis yang telah berani memasuki wilayah kerajaannya. Berani sekali kau memasuki kerajaan Santanu, iblis. Tak ada iblis yang diampuni sekarang. Saat Raja Santanu akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang, pria gagah perkasa itu menahannya, seraya menyebutkan bahwa para iblis telah menerima pengampunannya dan berjanji tidak akan lagi memasuki wilayah tanah Barata. Namun begitu juga sebaliknya, tak seorang pun yang boleh menyerang mereka. Raja Santanu mempertanyakan siapa laki-laki ini dan kekuatan apa yang dimilikinya, sehingga berani memerintahnya dan memberi kuasa jaminan seperti itu. Bukti dari kekuatan ditunjukkan dari pertempuran, bukan dari perintah ataupun kata-kata. Raja Santanu bertanya bagaimana caranya melindungi para iblis dari serangan pasukannya yang telah siaga mengawasi mereka. Laki-laki itu berucap bahwa sungai Gangga akan berhenti mengalir dan jalur Gangga akan menjadi jalan buat para iblis menyeberang. Sungai Gangga akan berhenti mengalir dan jalur Gangga akan menjadi jalan mereka. Raja Santanu terdiam dan berkata bahwa tak ada yang bisa membuat sungai Gangga berhenti mengalir. Lalu laki-laki itu memohon restu sejenak, kemudian mengarahkan anak panahnya ke angkasa. Seketika jutaan anak panah muncul dan menancap memenuhi sungai Gangga hingga berhenti mengalir. Raja Santanu terkesima dan menghampirinya serta mempertanyakan siapakah orang yang di hadapannya, sehingga Gangga memenuhi doa darinya. Karena bahkan Dewa Siwa pun tak bisa menolak permintaan anaknya. Segera sosok Dewi Gangga muncul dari arah aliran sungai dan menghampiri Raja Santanu. Raja Santanu terkejut mendengar laki-laki di hadapannya memanggil ibu dan memohon restu kepada Dewi Gangga. Dewi Gangga memperkenalkan Dewa Brata sebagai anak mereka yang selama 25 tahun diasuhnya di kayangan. Bahwa aku akan membuat Dewa Brata mampu menjadi pewarismu. Gangga telah memenuhi janjinya untuk membuat Dewa Brata mampu menjadi pewaris takhta Hastinapura. Dewa Brata pun segera bersujud, namun ditolak oleh Santanu
yang segera memeluknya karena telah sangat rindu untuk segera bertemu dengan anaknya. Dewi Gangga menyebutkan bahwa Dewa Brata telah dilatih langsung oleh Resi Parasurama. Dan setelah itu Dewi Gangga pun meninggalkan Santanu dan Dewa Brata untuk kembali ke Kayang.